Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua yang menyaksikan tayangan di platform YouTube saya kali ini. Pada kali ini saya Hazmin Hafid Putranto atau biasa dipanggil Hafid akan men-sharing, membagikan nih materi dari kelas 8 semester 1 yang berjudul Makna, Kedudukan, dan Fungsi UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Untuk selanjutnya kita langsung mulai saja ke pembelajaran pada kali ini. Ada sebuah quotes dari Genang Laksita di mana jika hanya diucapkan Pancasila itu tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai dan sebaik-baiknya mencintai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Ayo, apa saja hal-hal yang sudah teman-teman lakukan sampai dengan saat ini yang mencontohkan atau mengamalkan nilainya dari Pancasila itu sendiri? Silakan komen di bawah ya. Langsung kita masuk ke materi peta konsep pembelajaran nih, mana ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu juga ada kedudukan UUD dalam sistem hukum nasional, dan juga melaksanakan dan mempertahankan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Kita masuk yang pertama, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana negara konstitusi Indonesia ya. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana tegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia itu memiliki konstitusinya itu sendiri yaitu di mana UUD 1945 di mana itu menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Lalu juga ada pengertian di sini, kedaulatan rakyat di mana membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu juga kedaulatan rakyat berarti pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, rakyat dan untuk rakyat. Itu adalah pengertian dari kedaulatan rakyat. Konstitusi Indonesia adalah UUD sebagai sumber hukum tertinggi, di mana dijelaskan di pasal 1 ayat 2 dan juga ini merupakan pengertian dari kedaulatan rakyat. Selanjutnya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Naskah UUD pertama kali disiapkan oleh BPUPKI. Ini dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI yang menggunakan PPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu pertama mengesahkan UUD 1945, lalu juga pengangkatan Insinyur Soekarno Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden dan juga dibentuknya Komite Nasional. Nah, catatan penting nih. Terhitung tanggal 18 Agustus 45, UUD 1945 resmi menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia, di mana disahkan pada sidang PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, masuk ke tujuan, fungsi, dan sifat UUD Republik Indonesia, di mana tujuannya itu satu, yaitu apa? Untuk apa? Terciptanya kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Nah, kita perlu catat di sini ya. Nah, kesepakatan itu untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara supaya penguasa tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, ini tujuan dari UUD 1945 sebagai konstitusi atau dasar negara Indonesia. Lalu juga fungsi itu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Nah, tujuan itu satu, fungsi itu bisa lebih dari satu seperti itu. Yang mana membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang, lalu juga sebagai piagam kelahiran suatu negara, sebagai tanda bahwa negara itu baru lahir atau baru memproklamasikan, yaitu
Untuk diakui ya itu perlu adanya UUD negara atau diperlukannya undang-undang dasar di setiap negara seperti itu. Lalu juga sebagai pedoman tata cara penyelenggaraan negara, sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat yang membatasi kekuasaan, sebagai pelindung hak asasi manusia, dan sebagai sarana pengendalian masyarakat. Nah, sifat-sifatnya itu apa sih? Itu ada tertulis, singkat, super, dan rigid. Tertulis itu tercantum jelas, singkat itu muat aturan dan aturan pokok, supaya itu mudah dipahami, dan rigid itu merupakan cara khusus untuk dilakukan perubahannya. Ingat, fungsi itu ada banyak, namun tujuan itu hanya satu, seperti itu. Ini sifat-sifat dari UUD terdiri dari 4 sifat ya. Perlu diingat 4 sifat dari UUD itu sendiri. Oke, kita lanjut. Makna dalam pembukaan UUD 1945, di mana makna alia pertama itu pernyataan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan di seluruh dunia. Lalu juga tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan. Lalu alinea ketiga yaitu pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Spiritual tidak lepas dari bantuan Tuhan yang Maha Esa. Lalu juga makna lainnya keempat itu adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Landasan dasar negara yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, setelah tadi memahami isinya, nah kita kembali baca atau kembali mengingat bagaimana pembukaan UUD 1945 itu sendiri. Bahwa sesungguhnya, ini hal yang pertama ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, sama tadi seperti yang sudah dibahas bahwa alinea pertama itu menyinggung mengenai kemerdekaan dari penjajahan. Jadi penjajahan itu harus dihapuskan di seluruh dunia. Tidak boleh ada namanya penjajahan. Semua negara berhak untuk merdeka dan damai dari penjajahan seperti itu. Lalu juga perjuangan dan ini alinea kedua ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia itu. Indonesia telah bebas dari namanya penjajahan. Itu makna dari alinea kedua. Lalu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkepada kebangsaan yang bebas. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa menyatakan dengan ini kemerdekaannya, makna spiritual, alinea ketiga. Lalu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, dengan segera bangsa Indonesia, seluruh tanpa Indonesia, menjaga secara umum, terkait kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keadaan sosial, dan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD negara Indonesia sampai dengan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan tujuan bangsa Indonesia atau dasar negara Indonesia yaitu sesuai dengan yang dikatakan oleh Pancasila itu sendiri. Nah, perkembangan di Indonesia, konstitusi Indonesia itu diawali dengan UUD 45 yaitu dimulai pada 18 Agustus yang berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat yang masih dikuasai oleh penjajah. Lalu Undang-Undang Dasar sementara kembali ke UUD 45, lalu UUD mengalami amandemen dalam masa reformasi sebanyak 4 kali. Nah, ini merupakan batang tubuh dari UUD 45 itu sendiri, mana ini 4 kali amandemen, ini tanggal pengesahan dan pasal-pasal yang diubah atau dimunculkan. Lalu juga ini ada sebelum perubahan dan hasil perubahan, di mana perubahan dari 16 bab jadi 21, lalu juga 37 jadi 73, 49 ayat, 170 ayat, 4 pasal peraturan jadi 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat peraturan tambahan dan 2 pasal aturan tambahan setelahnya dan perubahannya itu
tanpa adanya penjelasan seperti itu. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam sistem hukum nasional. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional itu seperti apa? Perundang-undangan Indonesia dibuat sesuai dengan kebutuhan dan cakupan hukumnya masing-masing dengan tidak bertentangan dengan UUD 45 dan tetap bersumber pada Pancasila. Perlu kita garis bawahi di sini ya. Tidak bertentangan dan tetap bersumber pada Pancasila. Ini yang perlu kita pahami ya. Tetap bersumber pada Pancasila. Bersumber pada Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, lalu juga di sini ada Konstitusi Indonesia itu UUD 45. Di-reminder lagi bahwa menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Nah, jika undang-undang bertentangan dengan UUD, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Nah, ini adalah hierarki urutan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana pertama itu ada UUD 45, lalu juga TAP MPR, Undang-Undang, bukan Undang-Undang, lalu peraturan pemerintah mengganti undang-undang, lalu peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Jadi, dari mulai TAP MPR sampai perda kabupaten, tidak boleh ada yang melewati atau bertentangan dengan UUD 45 seperti itu. Semuanya harus mengacu pada UUD 45 itu sendiri dalam membuat aturannya seperti itu. Lanjut, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Di mana peraturan perundang-undangan di bawah dapat berubah dengan tidak bertentangan dengan UUD dan tetap bersumber pada Pancasila. Merubah pembukaan UUD sama saja merubah negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang tahu kenapa? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, kesepakatan dasar terkait perubahan UUD 45 itu tidak mengubah pembukaan UUD, tidak tetap mempertahankan negara kesatuan, pertegas sistem pemerintahan presidensial. Ada yang tahu pemerintahan presidensial apa? Jika tahu silakan tulis komentar di bawah ya. Lalu melakukan perubahan dengan cara adendum. UUD 45 dapat diubah dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR harus hadir dan keputusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir itu jika ingin mengamandemen UUD 45. Masuk ke materi yang terakhir yaitu melaksanakan dan mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana melaksanakan mempertahankan UUD, tempat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, di mana diawali dengan lingkungan keluarga, lalu juga dengan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan global, dan lingkungan internet. Bagaimana caranya? Itu dengan mengakui dan mengamalkan isi dari UUD, lalu juga berpartisipasi dalam perkembangan negara, berjuang untuk hak dan kewajiban, mengikuti dan menghormati keputusan aturan pemerintah, menjaga persatuan dan hubungan baik antar warga negara, menjaga nama baik dan senantiasa berprestasi dalam mengharumkan nama negara, baik UUD maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tetaplah sebuah aturan yang dibuat untuk keteraturan dan kebaikan manusia. Perlu dicatat juga nih. UUD dan peraturan lainnya dibuat untuk keteraturan kebaikan manusia itu sendiri. Sehingga harus dilakukan dengan penuh komitmen dan konstitusi dan konsistensi dimanapun itu. Nah, menyinggung lagi ke pembelajaran kelas 7 di mana sama dengan mentaati norma di mana ketika kita mempunyai kesadaran untuk melakukan mentaati aturan itu merupakan sebuah perwujudan dari kita adalah masyarakat yang baik. Kita adalah citizen yang baik, masyarakat yang baik. Seperti itu juga kita
menyadari bahwa kita adalah masyarakat yang baik, maka kita akan menaati peraturan-peraturan yang ada, baik itu norma maupun hukum yang berlaku di Indonesia dan di masyarakat itu sendiri. Lalu ada catatan penting juga di sini, yaitu mengakui dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah tanggung jawab semua orang yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, sekian pemaparan mengenai materi makna kedudukan dan fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ada yang meralat, silakan juga tulis kolom komentar di bawah. Saya akhiri, saya Hazmin Hafid Putranto, terbiasa dipanggil Hafid, undur diri, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga kita dapat memaknai materi ini dengan baik dan juga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju masyarakat Indonesia yang baik, good citizenship atau memiliki masyarakat yang berperilaku baik, berkarakter warga negara yang baik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Belajar PPKN itu asik. See ya.